3, 2, 1, back to Pojok Rangga. Kembali lagi di channel Pojok Rangga Official yang akan menyajikan berbagai hal yang menarik dalam channel ini. Bagaimana kabar agan-agan semua, pada sehat ya? Di video kali ini saya akan mereview film Fast and Furious, film yang dinantikan oleh para pemburu film action. Dan diingatkan, konten ini merupakan full spoiler film. Bagi yang tidak suka spoiler bisa skip video ini ya. Dan video ini kualitasnya masih buram, jadi buat agan-agan nanti jangan sampai ada yang ngeluh buram-buram ya, karena kualitas videonya belum full HD. Oke, langsung saja disedot gun. Film diawali pada tahun 1989 di tempat balapan. Ayah Dom sedang mengikuti sebuah pertandingan, dan di sana juga ada Dom yang masih muda. Akan tetapi ternyata mobil ayahnya dirupak habis oleh lawannya sehingga terbakar. Balik lagi di zaman sekarang, yang di film ini pasti akan adegan masa lalunya pasti banyak. Kelihatan Dom dan Letty telah memiliki anak bernama Brian. Secara mengejutkan ada mobil datang. Perkiraan Dom itu merupakan musuh, akan tetapi itu merupakan temannya bernama Roman, Ted dan Ramsey. Kawan lamanya ini datang karena Mas Nobody mengirim pesan agar semuanya melaksanakan misi tugas penting, karena Mas Nobody ini telah ditipu dan diserang. Yang menyerang itu penculik Silver yang ternyata merupakan pembunuh mamahnya Dom juga. Akan tetapi Dom berkata bahwa dia sudah tidak berpikir masalah hal itu, dikarenakan itu hanya merupakan kenangan saja. Tetapi istri Dom tetap membantunya walau si Dom tidak ikut terlibat. Ketika Dom menonton video dari Mas Nobody, dia melihat sosok yang memakai kalung salib yang sama sepertinya. Entah apa yang mengubah pikirannya sehingga Dom pun memutuskan pergi membantunya. Ketika sampai di tempat terjatuhnya pesawat, dirinya menemukan suatu benda yang memunculkan sinyal secara tiba-tiba. Segerombolan zombie menyerang mereka. Main petak umpet pun terjadi. Sangat disayangkan, benda yang ditemukan tadi telah dicuri oleh sosok Jeko. Dom terus mengejarnya, namun Jeko loncat ke lautan dan mobilnya dibawa oleh pesawat. Dan Dom beserta kawan sepermainan tidak mampu mengejarnya. Dalam suatu perjalanan dikisahkan bahwa mereka adalah adik kakak bersaudara. Diceritakan di masa lalu, Dom ditahan karena menghajar orang yang menabrak ayahnya sehingga meninggalkan Jeko seorang diri. Jeko menahan Silver bertujuan untuk mencari potongan benda yang dicurinya. Sesampainya di tempat persembunyian, datanglah Mia agar ikut membantunya juga. Mia meminta Dom tenang karena anaknya yang sekarang sudah aman bersama dengan Brian. Nah, di sini diceritakan anaknya ini belum meninggal, padahal di dunia nyata dia sudah meninggal tapi belum kelihatan. Benda tadi yang diperebutkan bernama Ares, yang dimana dapat menguasai segala yang ada dalam dunia ini. Jika Jacob mendapatkan setengahnya, maka Jacob dapat mengontrol seluruh dunia. Akan tetapi untuk mengaktifkannya ada kunci dan entah kemana kunci itu berada. Akan tetapi pada berkas Mas Nobody ada petunjuk keberadaan kunci itu, yakni Khan. Di Fast and Furious sebelumnya diketahui bahwa Khan sudah meninggal dunia dan mereka tidak mempercayai informasi itu. Dan akhirnya Dom membentuk tim untuk melakukan pencarian ini. Flashback lagi, ketika Dom di penjara tahanan, Dom menerima informasi mensabotase mobil. Ia teringat kembali dengan balapan ayahnya. Setelah keluar penjara, Dom pergi ke tempat balapan Jacob. Dom mengajak balapan Jacob karena Dom marah bahwa Jacob lah yang mensabotase mobil ayahnya dan menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Sedangkan syaratnya apabila Jacob kalah harus pergi dan tidak boleh kembali lagi. Dan akhirnya Jacob pun kalah, dirinya pun pergi dari keberadaan Dom. Kembali lagi ke masa sekarang lagi, Dom pergi ke lokasi sahabatnya untuk mencari lokasi Jacob. Dan orang itu memberikan informasi bahwa Jacob ada di London.
Di Tokyo sendiri ada Letty dan Mia yang mencari keberadaan si Kan ini. Dom pergi ke London untuk menemui Mak Sao yang sudah bebas dari tahanan. Akan tetapi ketika menemuinya, Mak ini malah melakukan aksi pencurian lagi. Dom pun ikut ke mobil Mak yang satu ini dan dikejar dari belakang oleh polisi. Di mobil, Dom menanyai keberadaan tentang Jacob dan Dom diantar ke sebuah lokasi keberadaan Jacob. Dan gedung itu penuh dengan gadis-gadis seksi. Dom pun disambut hangat oleh investor Jacob dan Dom bertemu dengan Jacob di gedung itu. Tentu saja Jacob mengusir Dom dan ada pasukan Interpol yang akan menangkap Dom karena si Otto ini anaknya kepala negara. Pasukan Interpol yang membawa Dom yang ternyata teman masa lalunya yang ada di London. Bergeser ke Tokyo, Letty dan Mia menemukan sebuah petunjuk lokasi Kan di suatu rumah direwaskan oleh seorang perempuan yang menyuruhnya untuk diharap. Secara tiba-tiba ada segerombolan datang menyerang dan untungnya perempuan ini jago gelut dan datang bantuan dari si Kan juga yang menggunakan sniper. Dan ternyata betul Kan ini masih sehat bugar kan. Emang pemeran yang meninggal dihidupkan lagi kayak di Naruto pakai Edo Tensei aja kan. Scene selanjutnya di sebuah katedral, Dom dan kawan-kawan sedang mengikuti keberadaan Jacob dan berencana mengambil bagian dari Ares. Secara tiba-tiba kamera CCTV mereka mengalami gangguan. Ternyata memang saat itu Jacob telah mengambil kepingan Ares. Sedangkan yang membuat gangguan itu merupakan sebuah fan yang memiliki tekanan magnet yang besar. Dom pun berupaya mengejar Jacob yang pergi dari katedral. Dan Ramsey yang melihat Otto bergegas juga untuk mengejarnya. Ramsey pun terpaksa harus menyetir mobil. Beruntungnya dia mendapatkan mobil van yang secara kebetulan mobil itu magnet yang tinggi tadi. Dalam mobil ada kawan-kawannya, Roman dan Ted yang sedang ditahan oleh anak buah Jacob. Pertarungan dan petak umpet pun terjadi. Dom berhasil menangkap Jacob dan menyusulnya. Namun Jacob dengan mudahnya kabur. Dom pun masuk ke mobil van Ramsey di situ. Disinilah yang jadi unik, di mana Ramsey menarik mobil Jacob dengan tekanan magnet tingginya. Hingga akhirnya mereka berhasil membawa Jacob ke tempat persembunyian. Tim dari Tokyo akhirnya tiba, di mana semua sangat kaget dan senang karena terlihat sosok Kan yang masih hidup. Kan pun menjelaskan kronologis kejadian saat dulu. Ternyata Kan ini ditugaskan oleh Mas Nobody untuk mengerjakan misi di Tokyo, yaitu tugasnya mencuri teknologi dari seorang ilmuwan. Akan tetapi bukan dia saja yang sedang mencari sebuah benda itu. Akan tetapi Kan menemukan anak ilmuwan yang meninggal dunia karena meledak, dan ternyata anak ini merupakan kartu as dari bagian kunci Ares. Karena kunci itu ada pada DNA ilmuwan, namun karena ilmuwannya sudah meninggal, jadi tinggal anaknya kunci dari satu-satunya yang mengaktifkan Ares. Sedangkan mengenai Kan sendiri, ternyata itu merupakan hasil rekayasa dari Mas Nobody yang sakti. Mas ini memang misteri, tapi di tengah cerita alarm berbunyi dan pasukan bersenjata berani mati dan takut lapar mengepung Dom dan kawan-kawan. Tentu dalangnya pasti Otto ini, dan Jacob menjelaskan bahwa semua sudah disetting agar Jacob dapat mudah mengambil perangkat Aresnya. Dengan arti si Dom dan kawan-kawan semua sudah dijebakkan. Dom yang beradu mulut dengan Jacob tentang kebenaran kematian ayahnya karena ayahnya meninggal, bukan karena ayahnya ingin balapan untuk bayar tagihan kreditan hutang. Dan agar tidak mengecewakan Dom, ayahnya meminta untuk tidak memberitahu Dom terkait hal itu, bahwa mobilnya akan meledak. Dan Jacob ini tidak melakukan sabotase. Akan tetapi ayahnya ini memaksakan buat balapan dengan mobil yang sudah tidak kuat dipakai buat balapan. Jacob pun pergi dengan membawa si Ellie, dan Dom mengatakan bahwa dirinya akan menghentikan Jacob. Kini Dom berkumpul untuk membuat rencana menghentikan Jacob yang sudah memiliki kelengkapan Ares, yang mana terbagi dua kelompok, yaitu kelompok pertama menghentikan di darat dan kelompok dua menghentikan satelit yang akan diluncurkan Jacob ketika sudah ada orbitnya secara bersamaan.
Roman dan Ted ditugaskan keluar angkasa dengan mobil, dipasangi roket menjadi mobil alien. Lucu bener dah. Dom dan yang lainnya mengejar Jacob dengan menggunakan mobil militer. Tentu saja kejar-kejaran yang menghancurkan banyak mobil terjadi. Akan tetapi, di sana mereka pelan-pelan mulai berhasil karena si Ellie sudah bisa diselamatkan dan pasukan luar angkasa sudah berhasil menemukan satelitnya. Jacob yang tidak bisa aktifkan Ares karena gangguan magnet memutuskan untuk mengatasinya sendirian. Namun itu hanyalah tipuan Otto yang berkhianat ke si Jacob. Si Otto ini malah bekerja sama dengan si Silver. Jacob yang diserang oleh anak buah Otto terpental dan kemudian diselamatkan oleh Dom dan Nia. Dan mereka membiarkan Jacob pergi bersama Dom. Sangat baik hati sekali ya. Dom pun tetap menjalankan rencananya untuk menghentikan Ares. Mobil-mobil ditarik dengan medan magnet untuk memperlambat laju mobil truk ini. Namun upaya itu belum bisa menghentikan truk militer itu. Dom memiliki ide, lalu Dom meminta ke Letty untuk ke sisi truk agar bisa menghentikan truk itu. Tetapi Letty tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba terlihat Jacob yang menggunakan mobilnya dan ikut membantu karena Jacob mendengarkan suara mobil dari mobil Dom yang dibawanya. Kini dua bersaudara pun berhasil membalikkan truk militer itu. Epik pisan wa. Akan tetapi di saat akan menghancurkan satelit, magnet yang di luar angkasa itu malah tidak jalan. Roman dan Ted memutuskan akan menabrakkan satelit itu, walau resiko harus terjebak di dunia alien karena mobilnya pasti akan mengalami kerusakan. Dengan sebuah pengorbanan dari mereka berdua dan upaya Dom Squad, akhirnya mereka berhasil menghentikan Ares. Setelah capek main petak umpet, Jacob pun menghampiri Dom untuk mengembalikan kunci mobilnya. Namun di sini Dom sudah sadar dan ia pun memberikan kunci mobil itu kepada Jacob lagi dengan harapan Jacob akan mendapatkan hidup lebih baik setelah ini. Roman dan Ted yang berkeliaran di luar angkasa sangat beruntung karena ditemukan astronot lain. Beruntung sekali kakak-kakak sekalian. Kini mereka berkumpul lagi di rumah Dom yang masih direnovasi karena akibat film Fast and Furious Egg itu. Ketika di meja sudah berkumpul, akan tetapi masih ada satu kursi yang kosong. Dom berkata bahwa ada seseorang yang belum datang ke sini dan Mia menyaut dia akan segera datang. Benar saja, siapa lagi tiba-tiba mobil biru datang? Siapa lagi kalau bukan Mas Brian? Wah. Oke, segitu saja dari saya Gan untuk review film hari ini. Semoga agan-agan tidak puas ya, biar terus menonton konten-konten kami dan terus pantau channel ini agar selalu berkembang Gan. Sehat-sehat semua ya Gan. Oke, dadah.